warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Maharani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Widya Dharma, Klaten. Hari ini, pada tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Semua dalam keadaan sehat ya? Iya, Bu. Oke. Baik, anak-anak Ibu semua, sambil menunggu teman-teman yang lain join, Ibu mulai saja presensinya ya. Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang Ibu panggil namanya? Silakan bersuara. Rohma ada? Ya, Bu. Anissa? Ada Anissa? Hadir, Bu. Oke. Akmal? Benita? Hadir, Bu. Citra? Hadir, Bu. Karina? Hadir, Bu. Lukman? hadir Bu. Viola? Hadir, Bu. Suryani? Hadir, Bu. Vini? Hadir, Bu. Ferdi? Ada Ferdi? Hadir, Bu. Irawati? Hadir, Bu. Hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Lukman, silakan pimpin doa. Ya, Bu. Oke. Belum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lukman. Semoga doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak Ibu semua. Karena kita sekarang masih daring, mohon diposisikan gadget kalian, baik HP, laptop ataupun tablet yang kalian gunakan di tempat yang aman supaya tidak gampang jatuh Ananda. Kemudian pensil atau pena serta bukunya juga disiapkan. Karena nanti selama pembelajaran tentunya akan ada info-info penting yang kalian catat secara mandiri. Jadi di saat Ibu menjelaskan, kalian secara mandiri mencatat ya info-info tersebut. Jadi tidak perlu Ibu ingatkan lagi. Anak-anak Ibu semua, suara Ibu terdengar jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, Jelas. video Ibu goyang-goyang nggak kepala Ibu? Goyang nggak? Nampak nggak goyang-goyang? Nampak? Oke, nih. Goyang-goyang nggak? Goyang, Bu. Oke, berarti jaringan kalian oke, aman ya semuanya. Semoga nanti sampai kegiatan kita berakhir, jaringan kita tetap bersahabat ya. Oke, anak-anak Ibu semuanya, hari ini kita masih membahas mengenai statistika. Apakah anak-anak Ibu semua masih ingat mengenai cara menghitung rata-rata? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, bagaimana caranya menghitung rata-rata itu? Ini Ibu share screen ya, izin share screen Ibu. Cara menghitung rata-rata. Ini muncul, share screen Ibu muncul, nah. Ini nampak nggak? PowerPoint Ibu muncul ya. Oke, nah. Di sini kita mengingat terlebih dahulu materi yang lalu. Kenapa? Karena materi ini akan kita gunakan nanti di dalam menghitung dalam menghitung simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Saat menghitung rentang kita tidak membutuhkan rata-rata ya. Oke, di sini Ibu punya data tentang ukuran sepatu 12 orang atlet Olimpiade Tokyo tahun 2021. Ini dia datanya. Coba anak-anak Ibu hitung rata-ratanya berapa ini. Tadi katanya masih ingat kan? Semoga benar-benar masih ingat. Tidak lama-lama, kalau bisa 1 menit selesai.
41. 41. Siapa ini yang menjawab 41? Ini, Bu. Ini. Oke, kita tunggu yang lain ya, Vin. Apakah sama jawaban temannya? 41 juga, Bu. Siapa? Irawati. Oke. Satu orang lagi. Juga, Bu. Oke, mantap. Nah, jadi benar ya, rata-rata dari ukuran sepatu 12 orang atlet Olimpiade Tokyo tahun 2021 ini adalah 41. Kalau begitu, boleh nggak Ibu tahu gimana cara kalian menghitungnya? Tadi dapat 41, caranya gimana? Ditambahin semuanya, lalu dibagi 12, Bu. Oke, kenapa dibagi 12? Karena itu banyak datanya. Banyak datanya, iya. Tadi kalau dijumlahin semuanya dapatnya berapa? 492. Oke, yang lain sama? Iya, Bu. Sama. Sama, Oke, Bu. alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu semuanya masih ingat bagaimana cara menghitung rata-rata. Oke, pertanyaan Ibu satu lagi. Nanti di dalam kita mencari simpangan rata-rata, kita menggunakan namanya nilai mutlak. Anak-anak Ibu masih ingat nggak? Di saat kelas 10 dulu, Ibu pernah mengajarkan cara menghitung nilai mutlak. Masih ingat nggak kira-kira nilai mutlak? Di kelas 10 itu kita sudah pernah belajar. Misal nih, Ibu punya misalnya negatif 4. Siapa yang tahu? Ini berapa? Yang masih ingat? 4, Bu. 4. Nilai mutlak dari negatif 10 berapa? 10, Bu. Iya, 10, Bu. 10. Nilai mutlak dari negatif 25 berapa? Berapa? 25. Kesimpulannya? Nilai mutlak tidak negatif. Iya, nilai mutlak itu hasilnya tidak pernah negatif, selalu positif. Nah, ada yang pernah lihat? Nah, pemuda ini bernama Farah Gray. Nah, dia adalah seorang entrepreneur muda. Kalau kalian sudah pernah membaca biografinya, kisah hidupnya itu sangat menarik, Ananda. Kenapa? Karena di usia yang sangat muda, yaitu 14 tahun, dia sudah menjadi seorang entrepreneur. Segera bangun mimpi-mimpimu sekarang, atau orang lain akan menyewamu untuk membangun mimpi-mimpi mereka. Iya, apa ini maksudnya kira-kira? Ayo. Ini cocok loh untuk kita yang di kalangan SMK. Kenapa? Karena kita anak SMK disiapkan untuk bekerja. Nah, bekerja yang seperti apa? Karena si Farah Gray ini adalah seorang entrepreneur, dia menyarankan kita untuk menjadi pembuka lapangan kerja, gitu ya. Jangan kita menjadi pekerja, katanya. Nah, gitu. Kalau kalian penasaran dengan kisah hidupnya yang sangat menarik ini, kalian bisa searching nanti. Cari aja Farah Gray. Nah, kisah hidupnya sangat inspiratif sekali untuk kita. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Oke, Ananda, kita kembali ke materi. Jadi, materi kita ini berkaitan dengan statistika ya, seperti yang Bu sampaikan tadi. Nanti kita akan membahas mengenai rentang, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, khusus untuk data tunggal. Tentunya anak-anak Ibu semua ada yang bertanya, sepanjang ini materi kita, Bu, apakah ada manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya ada, anak-anak Ibu semuanya. Kenapa? Karena apapun yang kita pelajari di bangku sekolah, itu pasti akan kita aplikasikan nantinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun itu secara tidak sengaja. Tanpa kita sadari, kita sudah memanfaatkannya. Salah satunya ya ini, materi kita ini. Tadi Ibu sudah mengecek kemampuan awal kalian bahwa anak-anak Ibu semuanya sudah tahu bagaimana mencari rata-rata. Tetapi dengan hanya mengetahui rata-rata saja, itu tidak cukup untuk mendeskripsikan data sepenuhnya. Tentunya di dalam statistika ini kita berbicara mengenai data ya, Ananda. Tidak statistika namanya kalau bukan mengenai data pembahasannya gitu. Nah, di sini Ibu punya contoh. Ini contohnya ini secara tidak sengaja ini ya, bahwa subjek yang Ibu ceritakan ini sudah memanfaatkan materi yang kita bahas. Seorang penjual sepatu olahraga, misalnya di daerah Batam ini, dia mengetahui bahwa rata-rata ukuran sepatu olahraga yang laris adalah ukuran 40.
Namun, penjual sepatu ini tidak akan bertahan lama di dalam bisnisnya ini apabila dia hanya menjual ukuran 40 saja. Benar nggak kira-kira menurut kalian? Iya, benar. Nah, walaupun dia mengetahui rata-rata ukuran sepatu pembeli di daerah tersebut, dia juga harus mengetahui bagaimana data ukuran sepatu penduduk tersebut menyebar. Apakah datanya mendekati rata-rata atau menyebar merata. Itulah alasan kenapa toko tadi itu tidak akan bertahan lama kalau dia hanya menjual satu ukuran saja. Pada kegiatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.29 dan 4.29. Bisa dibaca, nah? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi kita hari ini adalah menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok di sini, tetapi hari ini kita khusus membahas data tunggalnya saja. Kemudian juga kita nanti akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal. Kalau di sini ada data kelompoknya, khusus pertemuan hari ini kita membahas data tunggal saja. Adapun indikatornya ini lumayan banyak, ada 8. Ananda Ibu semuanya bisa baca, mulai dari 3.29.1 sampai dengan 4.29.4. Nah, di sini sudah terlihat jelas indikator apa yang harus Ananda Ibu capai. Kemudian tujuan pembelajaran kita, ini dia. Jadi Ananda Ibu semua, nanti kegiatan kita adalah berdiskusi, bertanya jawab, lalu mengerjakan tugas dengan bantuan PowerPoint, kemudian LKPD. LKPD ini artinya adalah LKS, nah, sama. Kalau LKS lembar kerja siswa, kalau LKPD lembar kerja peserta didik. Kemudian melalui Google Form, anak-anak Ibu nantinya dapat memecahkan masalah dari permasalahan yang berkaitan dengan rentang, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku data tunggal secara tepat, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Nah, ini dia. Ada 8 tujuannya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke desain pembelajaran kita. Kira-kira nanti kegiatan kita itu ngapain aja sih, Bu? Nah, ini dia. Sekarang kita ada di kegiatan pembuka yang di titik 4-nya, yang di poin keempat, yaitu grand design, pembelajaran, dan penilaian. 1, 2, 3 sudah kita lewati tadi. Nah, nanti setelah Ibu menyampaikan ini, kita akan masuk ke pretest ya. Setelah pretest, barulah kita masuk ke kegiatan inti. Semuanya dalam kegiatan ini akan ada 3 penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap Ibu bagi 2, religius dan sosial, pengetahuan, tugas, terstruktur di classroom. Keterampilan, bagaimana kalian menjawab LKPD di dalam diskusi dan mempresentasikan serta menanggapi presentasi temannya, gitu. Bisa dipahami? Kira-kira udah ada gambaran? Kegiatan kita nanti ngapain aja? Udah ada gambaran belum, Nak? Sudah, Bu. Oke. Kalau begitu, sekarang kita mulai dengan pretest. Silakan siap-siap anak-anak Ibu semuanya. Soal pretest dengan soal post-test nantinya akan tidak jauh berbeda ya. Ibu stop share dulu. Sudah siap? Kita akan pretest di Kahoot. Bentar, Ibu ambil dulu linknya. Ini Ibu bagikan di sini ya, di chat kita. Udah muncul linknya di chat? Kameranya Ferdi. Oke, silakan. Keren Ferdi ini. Keren-keren. Oke. Jadi anak-anak Ibu, nanti di saat post-test, jangan sampai kecolongan ya. Silakan disalip ininya, pemuncaknya ini. Siapa tahu nanti ada muncul nama-nama baru. Oke, baik anak-anak Ibu semuanya. Hari ini setelah selesai pretest, kita lanjut ke kegiatan lain.
Kita mulai kegiatan inti kita, di mana Ibu nanti akan menjelaskan materi di sini. Ibu share screen lagi, sebentar. Silakan disiapkan pena dan bukunya. Jadi selama Ibu menjelaskan nanti, silakan dicatat hal-hal penting. Oke. Sudah muncul? Sudah? Oke, baik Ananda Ibu semuanya. Jadi kita mulai saja. Kalau anak-anak Ibu sudah sempat membaca materinya, pasti tahu. Nah, ini. Ini adalah peta konsep yang akan kita bahas hari ini, konsep dari materi kita. Oke, nah ini dia. Jadi ukuran penyebaran data tunggal itu anak-anak Ibu yang akan kita bahas hari ini ada 4. Ada rentang, rank atau jangkauan. Jadi ini sama aja ya. Orang sebut rentang, orang sebut rank, orang sebut jangkauan, objeknya sama, itu juga. Cuman penyebutannya saja yang berbeda-beda. Kemudian kita nanti akan belajar mencari simpangan rata-rata. Kemudian ragam, ragamnya ada nama lainnya variansi, simpangan baku, atau standar deviasi. Jadi nanti ada rumus yang harus kalian hafal ya. Nah, ragam dan simpangan baku rumusnya hampir sama, bedanya di tanda akar saja. Oke, Ibu izin minum dulu sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Kalau begitu kita mulai saja dari pembahasan yang pertama. Apa tadi yang pertama, Ananda? Ragam. Iya, ragam. Yang sebelah kanan, bukan yang ini, bukan yang sebelah kiri. Rentang atau rank. Iya, rentang atau rank atau jangkauan. Itu sama saja. Oke, sebentar. Nah, muncul? Nah, ini dia. Tidak terlalu kecil ini kan? Oke, Nak. Jadi ini adalah data banyaknya mobil yang lewat pada suatu jalan tiap jamnya. Ini dia datanya. Kemudian kita disuruh menentukan berapakah rank dari data tersebut. Nah, untuk menjawabnya tentu kita harus tahu dulu rank itu apa sih gitu. Apa rank itu, Ananda? Rank itu apa? Nah, ini muncul nggak? Materi ini sudah Ibu share di grup. Nih, kita harus tahu dulu rank itu apa. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Nah, selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil inilah yang kita sebut dengan rentang atau rank atau jangkauan. Nah, sudah tahu apa itu rank? Nah, apa itu rank? Coba. Selisih antara yang terbesar sama yang terkecil. Silakan dinonaktifkan lagi speakernya, Mal. Akmal ini ya agak kresek-kresek ininya ya. Apa kabelnya kali ya? Karena pakai kabel kayaknya. Oke, baik. Jadi untuk mencari rank kita butuh yang namanya nilai terbesar dan nilai terkecil. Silakan dilihat nilai terbesar kita berapa di sini. Nah, 57. iya, jadi rank kita lambangkan dengan R besar ya. Nilai terbesarnya 57. Nilai terkecilnya berapa? 21. 21. Benar. Kemudian barulah bisa kita cari rentangnya. Berapa, Nak? 36. 36. Didapat dari 57. 57 dikurang 21. Iya, hasilnya berapa tadi?
36. 36. Iya, 36. Kalau seandainya nanti, aduh, ibu batuk ya, udah air mata ibu. Oke. Kalau seandainya nanti ada soal lain dengan data berbeda, kalau disuruh mencari rentang, kalian sudah tahu? Sudah. Ya, kita menggunakan rumus apa tadi? Nilai terbesar kurang nilai terkecil. Kecil, iya benar. Butuh yang namanya rata-ratanya. Kira-kira di dalam soalnya sudah ada belum rata-ratanya? Belum. Belum. Kita cari dulu rata-rata itu dilambangkan dengan X bar. X yang ada garis di atasnya. Ini dia nih. Nih, kita harus cari dulu ini. Nah, coba anak-anak ibu hitung. Cepat ya hitungnya. Ini berapa rata-ratanya? Ayo, 170, Bu. ada komanya enggak? Tidak? Ada komanya, Bu. Oke, koma berapa? 1. 170,1. Benar. Nah, jadi rata-rata itu tidak harus bulat. Tidak apa-apa kalau seandainya dia berkoma. Itu biasa saja. Nah, setelah itu baru kita cari. Nah, kita bikin tabel. Nih, Bu, pakai warna beda ya. Kita bikin tabel. Oke. Tabel yang pertama itu X dikurang dengan X bar. XI kita itu ada data kita ini. Berarti untuk yang pertama 172 dikurang 170,1. Paham. Kalau paham, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang satu kelompok. Berarti kita ada 19 orang, 20 dengan Ibu. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi ada satu kelompok yang anggotanya 4, ada yang anggotanya 3, seperti itulah ya kira-kira. Nah, nanti kalau ada muncul link di layar kalian, kalian klik itu ya untuk join ke grup masing-masing. Setelah itu kalian bagilah tugasnya, kalian diskusi di situ. Waktu diskusi kalian itu 20 menit paling lama. Bisa? 20 menit paling lama ya. Kalau bisa 15 menit selesai, mantap sekali. Oke? Nah, ini Ibu bagi. Yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Simpang rata-rata tuh gimana sih, Bu, caranya? Simpang rata-rata. Tadi Ferdi dengan siapa kerjasamanya tadi? Sama nanya, Bu. Apa? Apa, Nak? Dia nggak tahu semua, terus dia setidaknya kayak nanya, Bu. Oh iya. Atau gimana itu? Itu udah nanya Om Google aja. Itu Ferdi, itu keluhan temannya. Ferdi nggak tahu, tapi Ferdi nggak mau nanya, katanya. Roma, coba jelasin ke Ferdi gimana cara nyari nyimpang rata-rata. Coba. Ferdi aktifin Nyimpang kamera rata-rata. dong. Malu, Bu. Lalu kamu lagi di mana? Di rumah. Tuh. Nah, biar temannya enak jelasin, nampak wajah temannya, dijelasin begini loh. Nanti dijelasin malah tidur. Enggak. Nah, kalau cari simpang rata-rata itu kita cari dulu rata-ratanya ya kan? Betul, rata-rata. Kita cari dulu rata-ratanya. Tadi kan ada soalnya yang di atas itu loh yang ini yang mana sih tadi soalnya yang 70 tambah 68 tambah 75 tambah 60 tambah 80 tambah 85 tambah 70. Bentar aku lihat dulu. Irawati sama Benita gimana kok diam-diaman? Kalian Dicari dulu rata-ratanya itu 1/10. Terus sudah kau dapat tadi yang meskipun jumlahnya tadi bagiin. Yang 172 itu ya? Bukan 172, 170. 170. Soal kamu yang mana sih? Bentar, contohnya yang mana? Contohnya yang tadi yang Ibu tuh kasih tahu. Ini ya soalnya misalkan tinggi badan orang siswa itu ya? Contoh soalnya ya? Iya. Iya, contoh soalnya misalnya tinggi badan 10 orang siswa adalah sebagai berikut. Gitu. Iya. Dicari dulu rata-ratanya. Terus dijumlahkan dulu kan tadi semua jumlah
apanya tadi? Baru dibagi 10. Jumlah semua rata-rata. Gimana? Oh, tambah dulu 70, tambah 68, tambah 75, tambah 60, tambah 80, tambah 85, tambah 70, tambah 52. Berapa Oh, dapat hasilnya baru kau, itu kan ada 1/10 kan, baru kau bagi, satu dibagi 10. Nanti hasilnya berapa? Udah? bentar. Aku tambahin dulu. Benita udah selesai tugasnya, Ben? Udah? Lagi mengerjakan, Bu. Jumlahnya 700. 700 per 10 sama dengan 70. Aku udah dapat tuh Ferdi uang. Aku belum. Aku udah dapat. Nih. Udah nampak ya? Bentar. Tadi soal dia 70 tambah 70 tambah 68. 70 tambah 68 tambah 75 tambah 7. Ya, hasilnya 700. Terus dibagi 700. 10, hasilnya 70. Oh, apa tuh? Nah, terus aku udah jawab semua itu. Recording in progress. Ada kendala? Kelompok 2? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Recording in progress. Gimana kelompok 1? Masih belum, Bu. Masih belum. Udah sampai di mana? Masih ini, Bu, yang nomor terakhir, Bu. Oke, nomor terakhir. Nomor terakhir itu mencari apa? Simpangan baku. Ya, simpangan, Bu. Oke, sip. Sudah sepakat tadi siapa yang presentasi? Masih belum sih, Bu. Masih belum. Kenapa belum? Kok nggak ada yang mau presentasi sih? Malu. Nggak bisa, Bu. Kenapa? Saya nggak bisa. Kenapa Lukman nggak bisa? Nggak bisa ngejelasin, Bu. Kan aktif di Rohis nggak sih? Kenapa, Bu? Lukman aktif di organisasi nggak sih? Nggak pernah masuk ikut organisasi, Bu. Oh, nah disinilah kita belajar presentasi kan anak UPW kan. Nah anak UPW itu harus bisa presentasi karena nanti akan berhubungan dengan banyak orang gitu. Jangan malu-malu. Namanya juga belajar. Jadi nggak dituntut sempurna loh nak. Sampai di mana bisanya. Yang penting kita berani dulu ngomong di depan umum gitu. Ya. Oke, Bu. Sip. Lanjutkan jangan diam-diam. Ya, Bu. Recording in progress. Udah dapat ya, Per? Yang simpan bakunya itu. Duh enak ya Benita. Maaf, Bu, lapar. Oke, nggak apa-apa. Sambil mengerjakan latihan. Yang penting latihannya jangan dianggurin ya. Kalau dia udah dapat simpan ragamnya, Apa nak? Bu, kalau dia udah dapat simpan ragamnya baru disimpan bakunya. Apa? Soal siapa? Suaranya putus-putus. Misalnya kalau udah dapat S2-nya, S kuadrat.
Iya. Kalau udah dapat S kuadratnya, kita nyari apa lagi? S kuadrat itu simpangan, S kuadrat itu ragam kan? Ragam. Nah, berikutnya soalnya apa? Simpangan baku. Nah, simpangan baku tinggal kita akarkan saja S kuadratnya. S kuadratnya dapat berapa? Roma tadi dapat. Bentar Bu lagi Oke. Tunggu semua kembali ya. Setelah itu Ibu akan tunjuk satu orang untuk mewakili kelompoknya presentasi. Ya, Bu, maaf. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Herawati Sinaga. Saya mewakili untuk dari kelompok 3 untuk tugas pertama. Tugas pertama adalah rentang dari data tersebut adalah rentang adalah selisih dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ya, di mana nilai tertinggi adalah 85 dan nilai terendah adalah 52. Jadi rentang dari data yang kita ketahui di atas adalah 33. Oke. Simpang rata-rata sudah. Ragam lagi. Oke. Tadi kan kita tahu kalau rata-ratanya sudah diperoleh itu 70 tadi ya? Iya, Bu. Nah, 70. Nah, untuk mencari ragam, kita kurangkan data yang kita punya dengan 70, lalu kita kuadratkan. 70 dikurang 70 berapa? 0. 0. Dikuadratkan? 0. Nah, 68 kurang berapa di sini? 70. Iya, hasilnya berapa? Negatif 2. Oke, dikuadratkan hasilnya berapa? 4. Nah, selesai. Gitu aja, Bu. Gitu aja. Berarti kami udah dapat dong, Bu, dari tadi. Iya, udah memang kaliannya nggak mau presentasi. Aku salah, Bu. Oh, nggak masalah. Mau dia salah, mau benar, namanya kita belajar kan Ibu nggak pernah marah tuh. Iya, Bu. Iya, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa ini Ananda semua? Kesimpulannya Kesimpulannya apa? Hah? Kesimpulannya apa yang bisa di ini? Kesimpulan apa, Bu? Kesimpulan dari yang sudah kita jawab tadi di LKPD. Berapa tadi ragamnya? Kan tinggal jawab aja. Ragamnya berapa? 97. Tes ya, free test pula post test. Silakan. Siapa pemuncaknya? Ira. Ira. Berapa, Ira? 594. 500. Coba Ibu tengok dulu. Nomor 3, Citra Miranda. Oke. Nomor 2, Ferdi. Wah, keren Ferdi. Lanjut. Pintar mendadak. Ira, yeay. Tepuk tangan dong. Keren. Jadi Ferdi ini sebenarnya diam-diam menghanyutkan ya. Dari tadi nggak bisa, tapi ternyata pas di post test, di pre test nilainya tinggi-tinggi terus. Itu ada kakaknya, Bu, sampingnya dikerjain kakaknya. Sabar aja. Juga ya, yang tadi Ferdi ngeluh-ngeluh terus, nggak bisa di kelompok ya kan Roma ya. Memang nggak bisa, Bu. Iya. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang tolol aja. Berarti dia menghanyutkan, Bu. Tidak loh, memang iya loh. Karena dia di kelompok bilang nggak bisa, Bu. Itu memang nggak bisa. Tesnya, anak-anak Ibu semuanya, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Kalau tadi kan kesimpulan tentang LKPD ya. Sekarang kesimpulan tentang materi kita. Ayo, siapa? Hah? Simpangan rata-rata, Terus? ragam data tunggal, Simpangan baku. Iya. Terus cara mencarinya gimana rumusnya? Apa rumusnya tadi? Rek adalah data terbesar dikurang data terkecil. Simpangan Terus? rata-rata data tunggal dirumuskan dengan SR 1/N. Terus itu apa, Bu? Sigma X nilai mutlak dari XI dikurang X bar. X sigma kuadrat. Nah, terus? Yang mana tadi tuh yang pakai kuadrat, yang mana ragam? Dan
Simpangan baku. Simpangan baku. Oke, baik. Terima kasih. Jadi anak-anak Ibu benar tadi yang udah disimpulkan temannya. Rank ya, bacanya bukan rek ya, rank. Itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian simpangan rata-rata ini rumusnya. SR sama dengan 1/N dikali dengan total nilai mutlak dari hasil pengurangan XI dikurang XR. Kemudian ragam. Ragam itu dilambangkan dengan S kuadrat. Rumusnya hampir sama dengan SR, tetapi tidak pakai nilai mutlak dan dikuadratkan. Sementara simpangan baku itu tinggal mencari akar dari ragam. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak. Oke, baik. Jadi pada kegiatan kita hari ini, kita sudah sampai di kegiatan penutup. Anak-anak Ibu, Ibu sudah membuat, men-share ya, mengupload link refleksi. Link refleksi ini berisi tentang saran dan masukan kalian terhadap jalannya pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti di Classroom diisi ya. Kemudian Ibu juga sudah share tugas di Classroom juga. Silakan dijawab tugas-tugasnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya LKPD-nya di-upload ya Ananda. LKPD hasil jawaban kalian di buku tadi. Kan tadi masih acak-acak tuh dan kita sudah bahas juga kan, tinggal kalian tulis rapi, kemudian kalian upload di Classroom. Nah, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai statistika. Nah, jadi ukuran penyebaran data kelompok gitu. Oke, baik. Marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Akmal pimpin doa penutup. Oke, baiklah kawan-kawan, karena kita sudah selesai belajar MTK, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Beri. Akmal. Ya, lanjut ya. Mal, kok di luar ya? Halo. Halo. Ya, terima Halo. kasih. Semoga doa kita tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua ilmu yang sudah kita pelajari tadi bermanfaat hendaknya untuk kita semua ya. Oke. Baik anak-anak Ibu sampai di sini dulu. Nah, belibet Ibu ngomong kan? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa tugas-tugas dan pelajari juga materi yang akan kita bahas selanjutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Makasih, Bu. Dah, Bu. Ya, Sampai jumpa, Bu.